Amir Hamzah, Kasubdit Pendaftaran Pembayaran Haji Reguler. Kita di sini dalam rangka terkait dengan inovasi kita, yaitu pendaftaran haji secara elektronik, yang dimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita lagi di gedung haji, Pak. Ya, silahkan perkenalkan diri, Pak. Ya, nama saya Amir Hamzah, Kasubdit Pendaftaran Pembayaran Haji Reguler. Kita di sini dalam rangka terkait dengan inovasi kita, yaitu pendaftaran haji secara elektronik, yang dimana bagi warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, ini adalah kesempatan bisa melakukan pendaftaran haji Untuk keluarga ya, Pak? Untuk keluarga atau dengan dirinya secara resmi dan melalui masa tunggu yang ada di Indonesia. Nanti berangkatnya pun harus melalui Indonesia. Oh, jadi yang mukimin tidak bisa cepat ya? Masih harus antri seperti di Indonesia? Ini pendaftaran resmi yang ada di Indonesia, mendapatkan nomor polisi sama di Indonesia. Salah satu syaratnya adalah dengan memiliki KTP. Jadi nanti misalkan KTP-nya di Provinsi A, nanti si jemaah tersebut daftar tunggunya di Provinsi A dengan nomor porsi di Provinsi A juga. Oh, jadi seperti saya nih misalkan daftar. Jadi kalau mau berangkat haji terus pulang? Enggak harus, Bu. Jadi Ibu nanti dengan program pendaftaran haji secara elektronik, Ibu cukup nanti melakukan pembayaran di Arab Saudi, di pendaftaran haji dengan aplikasi di handphone di Android. Namanya aplikasinya Haji Pintar. Haji Pintar aplikasinya. Nah, nanti dari aplikasi itu Ibu tinggal ikutin aja prosesnya sampai nanti mendapatkan SPH, surat pendaftaran haji, di mana di SPH itu ada nomor porsinya. Selesai, nanti Ibu tinggal menunggu sampai tahun keberangkatan, bisa dicek estimasinya kapan di aplikasi Haji Pintar. Oh, seperti itu. Jadi, tapi kayaknya kalau yang mukimin mendingan daftar di Nusuk aja, ya di Nusuk ya. Ini kan langsung pergi kalau untuk yang mukimin. Pingin ada momen atau rasa keberangkatan haji di Indonesia bersama keluarga, itu bisa. Jadi kita memberi kesempatan bagi warga negara Indonesia di luar negeri ingin berangkat di Indonesia tapi tidak harus pulang ke negara Indonesia, itu kita kasih kesempatan. Oh, seperti itu. Jadi ini momennya untuk dalam rangka apa itu, Pak? Ya, pendaftaran haji secara elektronik, sosialisasinya, Bu. Sosialisasinya untuk yang tinggal di Saudi Arabia ya, Pak ya? Betul. Jadi ini kayaknya recommended-nya untuk keluarga aja deh, Pak. Ya, bisa untuk keluarga jadi kita yang daftar mungkin seperti itu ya. Betul. Ya, terima kasih waktunya, Pak ya. Sama-sama, Bu. Jadi tetap aja jadi antriannya sama seperti antri di Indonesia ya, untuk keluarga yang daftar di sini, Masya Allah. Dan tetap Bank BSI ya, Pak ya. Iya, bisa. Oh, Masya Allah. Terima kasih banyak Pak informasinya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Amir Hamzah, yang saya hormati Bapak Kepala Subdirektorat Transportasi dan Perlindungan Jamaah, Bapak Nur Ali Fitra, rekan-rekan dari kantor urusan haji, ada Pak SDA 1, Pak Zakaria Hussori, dan hadirin yang ada di ruangan ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas inovasi dari Subdit Pendaftaran di bawah Direktorat Pembayaran Haji Dalam Negeri, yang sebetulnya program ini sudah menjadi obrolan sejak lama, sejak sebelum operasional haji. Jadi asbabun nuzulnya itu banyak WNI, Pak, yang di Arab Saudi, meskipun secara jarak sudah sangat dekat dengan Masjidil Haram, tapi banyak di antara mereka yang kesulitan untuk berangkat haji dari Arab Saudi, Dan karena itu tentu di samping ikhtiar untuk menjadi jamaah dari Arab Saudi, juga kita berikan kesempatan untuk berikhtiar berangkat haji dari tanah air dengan menggunakan porsi haji dari dalam negeri, dari Indonesia. Dan bukan hanya itu, jika Bapak Ibu sekalian ingin berniat menghajikan keluarganya, misalkan di sini sudah menjadi diaspora, ya, menjadi ekspatriat, tentu penghasilannya lebih dari yang bekerja di dalam negeri, Pak Direktur,
maka ingin menghajikan orang tuanya, saudaranya, anaknya, itu bisa Bapak Ibu lakukan di sini. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya saya punya orang tua, saya pengen hajikan, saya daftarkan dengan persis prosesnya seperti di Indonesia, hanya Bapak Ibu tidak perlu ke tanah air, cukup dikirimkan. Nanti saat ini saya akan jelaskan oleh Pak Amir dan Pak Nur Arif ya mengenai pendaftaran. Dan program ini sebetulnya bukan hanya di Arab Saudi ya, nanti juga ada di Taiwan, di mana ada kantong-kantong WNI yang ada di luar negeri, ada juga di Hong Kong mungkin Pak, kemudian di Malaysia, kemudian di Timur Tengah seperti di Qatar, di Emirat ya. Jadi untuk memberikan kesempatan kepada mereka yang secara finansial mungkin tidak terlalu berat, tetapi karena keberadaan mereka di luar negeri ingin menghajikan keluarganya, orang tuanya, anaknya dan saudaranya gitu ya. Itu tetangga boleh juga. Kalau yang lain sudah selesai semua Pak. Bahkan dirinya sendiri bisa. Ya. Jadi misalnya nih Bapak Ibu mau daftar di sini, kan uang 25 juta itu sebagai seorang awal tidak terlalu besar lah untuk Pak Yasmin misalnya. Kalau dikurskan ke SAR itu kurang lebih berapa ya? 7.000, nggak sampai ya? Ya kalau 5.000 20 juta kurang lebih 500 ya, 6.000-an, 6.250 SAR ya. Dengan 6.250 SAR daripada Bapak Ibu beli iPhone di Jarir ya misalnya dan kena email juga kalau pulang kan, mendingan daftarkan haji bagi keluarganya atau anak-anaknya. Misalnya Bapak Ibu punya putra di Indonesia, pesantren usia sudah 12 tahun, daftarkan saja. Nanti masa tunggu misalnya 20 tahun masih cukup muda, 32 tahun. Jadi prinsipnya seperti itu, dan tentu ini tidak selesai di sini Pak Dir. Tidak selesai di ruangan ini. Sebelumnya kami juga sudah membuat flyer Pak ya, sudah sosialisasi di medsos. Jadi kalau bisa disampaikan juga ke diaspora yang berada di tempat-tempat lain. Tentu kesulitan kami di sini Pak Direktur, teman-teman diaspora ini kan hanya bisa kumpul di hari libur, di hari Jumat dan Sabtu biasanya. Dan tempatnya itu ada di mana-mana Pak. Ada di yang paling banyak tentu di Jeddah, Mekah, Madinah, tapi ada juga di Qasim, di Dammam, di Riyadh, di Tabuk dan sebagainya. Yang saya kira nanti juga bisa disampaikan Pak semacam tutorial pendaftarannya. Dan di sini juga sudah perwakilan dari Bank BSI ini kan, sudah ada dari Bank BSI Pak Direktur ini. Dan ya, ini sekarang sudah punya rekening di Bank BSI semuanya. Oh ya, meskipun belum ada isinya. Sudah bikin ya kalau untuk mana-mana yang diterima supaya tidak ada selisih kurs Pak Direktur. Jadi teman-teman karyawanku Pak itu kan mendapatkan honor dalam bentuk SAR, sedangkan mereka punya keperluan dalam bentuk rupiah. Kalau nanti ditukar lagi, sementara hitungan mereka itu dari rupiah, kemudian disarkan, kemudian dirupiahkan lagi. Itu sudah tektoknya itu beberapa kali dan selisihnya cukup signifikan Pak Amir. Jadi tentu kalau nanti daftar dalam bentuk besar langsung bisa terkonversi ke rupiah. Itu dari Bank BSI nanti cuma dijelaskan mekanismenya seperti apa. Jadi tentu kita berharap tidak selesai di sini, tapi disampaikan ke diaspora yang lain Pak. Yang jelas ini bukan hanya untuk yang bersangkutan, tapi juga untuk keluarganya, untuk ibunya, untuk anaknya dan untuk saudaranya sendiri. Apa namanya bakti kita lah kepada keluarga, kepada orang tua. Dan pada event-event tertentu sebetulnya juga momentum yang bisa dimanfaatkan, seperti misalnya sekarang kita ada kegiatan Agustusan Pak Direktur, buka aja booth BSI Pak ya. Mau daftar haji kan keren tuh, atau biasanya Indonesia lawan Saudi di stadion itu kan banyak juga diaspora itu keren buka. Nah, itu momentum yang bisa dimanfaatkan Pak. Dan di satu sisi kita menolong orang untuk bisa mendaftar haji secara mudah. Karena memang di negara lain Pak Direktur selain di Indonesia itu sudah bisa dibuka dengan program usul. Jadi orang mau berangkat haji itu tinggal lihat seperti dia traveling biasa, asalkan visanya di approve, dia bisa berangkat haji
negara-negara yang tidak memiliki misi haji. Kalau memiliki misi haji harus melalui mekanisme misi haji. Itu saya kira sambutan dari kami. Jadi nanti mudah-mudahan ini bisa tersosialisasi dengan baik. Pak bisa juga ada tokoh-tokoh nih Pak Yasmin di Pak Oki di Oki di perwakilan kita di Oki bersama Pak Konjen Pak Binali juga di situ. Dan termasuk diaspora yang memiliki akses terbatas Pak. Dia hanya bisa keluar di hari-hari libur dengan waktu yang sangat terbatas sekali. Jadi saya kira itu sebagai pengantar dari saya Pak Direktur Pak Kasubdit. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti proses pendaftaran haji ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Memang untuk proses pendaftaran